Bentar, maaf ya. Malam Pak Jarod, saya ibu 2 anak laki-laki, yang pertama 21 tahun, yang kedua 10 tahun. Wah, beda 11 tahun. Ibu dari 2 anak laki-laki. Pertanyaan saya, apakah ada metode khusus mengajar saya daring dengan anak yang bungsu untuk belajar dengan serius, karena dia sangat sulit untuk fokus daring. Kalau saya tinggal, dia sering sendiri, bisa-bisanya dia daring dengan 2 layar, YouTube dan seminar sekolah. Saya dan suami sudah sering menasihati, tapi kalau kami lengah, tergoda lagi untuk buka 2 layar. Sebenarnya tujuan belajar itu anaknya pinter, anaknya tahu. Nah, anak zaman sekarang beda sama bapak ibu zaman dulu. Otaknya jadul, cuma 1 prosesor. Kalau belajar ya belajar gitu ya, nggak bisa yang lain. Anak sekarang ini bisa. Jadi sebenarnya ukurannya adalah apakah dia tahu yang dipelajari. Makanya kalau bukunya nanti ini, ya, maksimalkan otak anak Anda. Saya ini bisa dengar ceramah agama sambil nulis buku sejarah, bisa. Dan ceramahnya dites, nilainya 90. Saya bisa melukis pakai 2 tangan, makanya saya ini penulis buku, animator, pengkhotbah, dagang, bisnis, kayak coach Metro TV, saya bisa 12 episode channel, 12 episode Makna TV, Metro TV, dan seterusnya. Kenapa? Saya bisa mengerjakan dalam satu waktu 2 pekerjaan. Nah, dan pekerjaan dan nilainya bagus. Jadi kalau anaknya misalnya gini, ada yang belajar tuh ya belajar tok, gitu ya, seperti kebanyakan orang tua zaman dulu. Sekarang ini sambil nonton TV, sambil nonton film, filmnya bukan lagu, tapi filmnya itu film detektif yang butuh mikir, sambil dengerin ceramah agama, gitu ya. Ceramah gampang lah gitu, ngajarin sejarah, ngajarin nyanyi, ngajarin sekolahnya, ngajarin ya yang denger aja dapat gitu ya. Itu anak tidak pakai nyontek, nilainya 90. Buka 2 layar, biarin aja. Ya, tapi kalau dia nilainya jelek, nah baru diurus ya. Nah, kamu ini nilainya jelek karena kamu sekaligus buka 2 layar gitu ya. Kalau anak sekarang ini laptopnya canggih, pakai Mac gitu ya, ya jangankan 2, YouTube-nya jalan, lagunya jalan, ya sambil desain grafis, WA-nya di sebelahnya, dia jawabin, tapi kerjaan selesai. Kalau orang yang umurnya 40 tahun di kantor kerja, suruh bikin surat gitu, dia nggak buka yang lain-lain. Bikin surat gitu, 15 menit nggak jadi-jadi. Kita panggil, kenapa? Sedang dikonsep Pak. Gitu. Begitu jadi, 3 bulan kemudian salah. Yang generasi milenial, waduh, udah jadi 10 surat sambil dengerin lagu. Maka kalau saya ditanya sama orang-orang yang punya perusahaan gitu, Pak, yang usianya 40 tahun ke atas itu dipecat aja 10 orang, diganti dengan yang 20 tahun, cukup dengan 2 orang cukup. Jadi orang milenial itu terbiasa namanya multitasking. Bukan hanya multitalent ya. Multitalent iya, multitasking. 2-3 hal sekaligus. Jadi selama dia belajarnya bisa, nggak usah pusing. Ya, bahkan kalau misalnya mau ngajari anak nantinya hebat gitu ya, diajarin aja malah ya, sambil belajar matematika. Kalau yang ini anaknya di sini ada yang kalau belajar matematika ya belajar tok dan nilainya jelek gitu. Coba ya, punya kecerdasan musik nggak supaya sambil belajar matematika tuh dengerin musik gitu ya. Itu malah saya menyarankan. Jadi kalau bisa dia nggak cuma belajar tok gitu ya, kalau dia punya musical intelligence. Nah, ini bisa dipelajari multiple intelligence-nya di buku maksimalkan otak anak Anda ya. Jadi itu bukan sebuah masalah. Tapi kalau misalnya gini, Pak, anak saya itu ya tadi yang ditanyakan gitu ya, belajar buka 2 layar, YouTube sama webinar sekolahnya, nilainya 6, 5. Ya, berarti dia bukan multitasking gitu ya. dia maunya banyak tapi nggak multitasking. Ya, mulai dia dikasih petang ya, kalau nilaimu di bawah sekian nggak boleh.
Nilaimu di atas 9, kamu bebas mau belajar dengan cara apa aja. Bahkan nanti dalam pelajaran mengenai gaya belajar, ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual. Jadi supaya anak itu nilainya bagus, karena tujuan belajar itu adalah bertumbuh dalam kepandaian, nilainya bagus dan ngerti. Ada yang sering gerak-gerakin tangan, namanya orang kinestetik, ya dia ambil pulpen, buat gini, sama belajar 10 menit, ke toilet, belajar 10 menit, ya ke kulkas. Itu sarannya dikasih kesempatan bergerak, dan sebelum belajar, sesudah belajar, aja olahraga. Jangan misalnya, kalau belajar tangannya jangan goyang-goyang, mama lihatnya pusing. Mama aja yang noleh ke tempat yang lain. Jangan ngeliatin anak belajar tangannya ngapain. Karena dia punya gaya belajar kinestetik. Anak gaya belajarnya auditory, sambil belajar pasti ngoceh, entah ngoceh dengan telepon temannya. Jadi sambil belajar nih, belajar agama nih, dia ngoceh dengan temannya mengenai lagu gitu, nggak masalah. Karena kalau dia ngoceh, otaknya aktif. Itu anak yang punya kecerdasan linguistik dan gaya belajarnya auditory. Dia sering tanya jawab mengenai pelajarannya. Sukanya apa? Belajar kelompok. Makanya kalau besok mau ujian, suruh belajar ke rumah teman, jangan dilarang ke rumah teman, nanti malah nilainya jelek. Di rumah nggak boleh kemana-mana, besok ujian 3 macam, udah nilainya jelek. Kenapa? Dia gaya belajarnya auditory. Jadi orang tua ini perlu mengerti sebenarnya aneka gaya belajar anak. Nah, gimana cara taunya, Pak? Kalau paling gampang assessment, ya pergi ke psikolog, bayar 900.000 atau tes sidik jari juga 900.000, bonus tes 3 kali assessment, langsung ketahuan anak itu bahasa cintanya apa, gaya belajarnya apa, cara motivasinya bagaimana, otaknya gimana, cerdasnya apa punya kecerdasan sosial media, nanti cocok jadi YouTuber, selesai. Ya, jadi dari situ baru menentukan kebijakan parentingnya gimana. Tapi kalau belum udah belajar jangan sambil nyanyi, belajar jangan dengerin lagu, belajar jangan gerak-gerak, dijamin anaknya bodoh. Ya, karena orang tuanya yang bodoh, maaf bisa pakai bicara kasar gitu, tapi itu sebenarnya sudah bukan nggak zamanan, itu bukan cara yang benar. Didik anak yang benar. Cara didik anak yang benar itu bagaimana mengerti gaya belajarnya anak, sehingga anak itu, terutama kalau belajar di rumah ya, kalau di sekolah kan mau nggak mau, anak harus mengikuti gaya mengajarnya si guru. Dan mungkin guru nggak mau tahu anak ini gaya belajarnya apa, kan ini namanya klasikal. Makanya banyak anak di sekolah belajar malah nggak masuk-masuk. Di rumah, belajarnya sambil gerak-gerak, sambil nyanyi-nyanyi, sambil ngobrol sama temennya. Justru kalau di rumah, belajarnya nilainya malah bagus. Jadi itu nggak masalah. Ya. Sekarang memang guru dan orang tua perlu belajar ilmu pendidikan, terutama mengenai keunikan anak dalam hal cara dan gaya belajar. Ya. Sebentar, saya stop dulu sebelum dilanjut.